Mungkin amnesti dan abolisi yang diberikan Prabowo kepada Hasto dan Tom Lembong adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Jokowi. Paniknya sangat terasa, bahkan orang awam pun bisa tahu. Aroma kejatuhan Jokowi semakin menyengat, mungkin tidak akan lama lagi. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Gibran sekarang ini sedang mondar-mandir, ibarat sedang memainkan catur, mengambil langkah yang tepat untuk mengcounter berbagai isu politik yang tengah menerpa dia dan sekeluarga. Gibran bertemu dengan Sufmi Dasko di sebuah tempat makan baru-baru ini. Apakah ini pertemuan biasa? Tentu saja tidak. Ini adalah kode untuk publik. Tapi analisis dan tafsirannya berbeda-beda. Bagi saya ini adalah langkah Gibran yang sedang panik. Ada beberapa alasan yang masuk akal. Salah satunya adalah karena semua ini dimulai dari gerakan kejutan dari Prabowo yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto. Setelah itu muncul kabar yang membuat Jokowi panas dingin dan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sufmi Dasko bertemu dengan Megawati. Foto pertemuan mereka dirilis setelah pengumuman amnesti kepada Hasto. Tidak mungkin Jokowi santai saja melihat pertemuan itu terjadi. Setelah itu, Gibran bertemu dengan Sufmi Dasko dan makan bersama. Tentu saja ini bukan kebetulan. Mungkin saja Jokowi atau Gibran panik kalau Prabowo merapat dan lebih dekat dengan Megawati atau PDIP. Apalagi setelah itu, Megawati meminta seluruh kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Kalau Jokowi yang bertemu dengan Sufmi Dasko pasti akan sangat mencurigakan. Makanya Gibran kali ini turun tangan bertemu dengan Dasko supaya tidak terlalu kentara. Gibran juga punya kepentingan di balik ini semua. Langkah catur politik yang diambil Prabowo beberapa hari terakhir ini sangat mengganggu Gibran. Kalau terus dibiarkan, Gibran lama-lama bisa tenggelam dengan sendirinya. Kedekatan Prabowo dengan PDIP juga bisa mengganggu rencana Jokowi di masa depan. Jadi kalau ada yang bilang pertemuan Sufmi Dasko dan Gibran adalah pertemuan biasa, pertemuan basa-basi hanya karena kangen, sangat susah dicerna. Pertemuan ini adalah counter balasan dari Gibran untuk mengambil perhatian dari media. Dan ada satu lagi yang lebih menarik. Baru-baru ini ada satu momen aneh yang terekam kamera dan sekarang menjadi sorotan tajam. Gibran terlihat cuekin AHY dengan tidak bersalaman dalam sebuah upacara militer. Insiden ini dianggap biasa bagi sebagian orang, tapi bagi banyak orang merasa ini bukan hal yang biasa. Bahkan pengamat politik merasa ini ada yang aneh. Ini bukan hal sepele. Gestur Gibran yang melewati AHY begitu saja di hadapan publik adalah sesuatu yang tidak wajar dan bisa dimaknai negatif. Spekulasi yang paling sering saya dengar adalah ini mungkin terkait dengan persaingan di Pilpres 2029 nanti. Tapi ada satu lagi yang terlintas di pikiran saya. Masih ingat dengan isu ijazah Jokowi di mana salah satu pendukung Jokowi mengatakan bahwa dalang di balik isu ini berkaitan dengan warna baju biru yang saat itu dia pakai. Kemudian relawan Jokowi sekaligus Ketua Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina menyebut warna biru itu mengarah kepada partai politik yang dominan warna biru. Setelah itu Partai Demokrat merasa gerah dan menjadi galak karena merasa difitnah. Demokrat saat itu kelihatan sangat marah, entah karena apa. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, ada juga partai lain yang juga bertema biru. Saking ricuhnya isu itu, Kaisang sampai turun gunung membela bapaknya. Dia bilang Jokowi tidak pernah menuduh Demokrat di balik polemik ijazah palsu. Jokowi memang tidak menyebut partai biru. Hanya relawan dan pendukung Jokowi yang ngomong seperti itu. Jokowi juga ikut bicara. Dia mengaku menyebut ada tokoh besar di balik gaduh isu ijazah palsu. Tapi dia mengaku tidak pernah menyebut warna maupun partai apapun. Dalam hal ini saya tidak tahu persis perkataan siapa yang harus dipercaya. Tapi saya yakin isu ini menimbulkan rasa tidak enak. Demokrat marah, Jokowi panik. Dan sekarang gestur Gibran yang tidak menyalami AHY
Malah menjadi sebuah penegasan bahwasannya memang ada masalah antara Solo dan Demokrat. Apakah ini ada kaitannya dengan Partai Biru atau karena aroma persaingan di Pilpres 2029 nanti? Atau apakah Gibran sudah tidak tahan dengan perlakuan yang dia terima belakangan ini? Kita semua tahu Gibran itu sama sekali tidak pernah dianggap serius. Gibran menumpang nama Jokowi. Tanpa Jokowi, Gibran tidak akan pernah dilirik dan sudah dari dulu dijatuhkan. Gibran itu tidak lebih dari anak tidak punya pengalaman yang beruntung karena ada nama Jokowi di belakangnya. Gibran juga menjadi bulan-bulanan politik, wakil presiden hiasan yang cuma mengerjakan tugas mudah pantau-memantau proyek. Apakah karena itu dia lantas menjadi sombong dan ingin menunjukkan kepada publik bahwa dia adalah wakil presiden Republik Indonesia, RI 2 atau orang nomor 2 di Indonesia di bawah presiden? Menteri-menteri itu apalah, masih di bawah wakil presiden. Mungkin Gibran mau show off powernya. Tapi apapun itu, Gibran salah langkah. Gibran mengambil langkah catur yang sangat berbahaya. Posisinya semakin terjepit karena dia dikritik habis-habisan saat tidak menyalami AHY. Kalau ada yang bilang mungkin Gibran kelupaan karena saking banyaknya orang yang mau disalami, justru ini makin membuat publik makin tidak simpati. Kalau benar begitu, itu namanya arogan, bisa-bisanya kelupaan, seolah orang lain tidak penting di mata Gibran. Semua itu malah menjadi makin berantakan. Publik melihat itu sebagai lampu merah. Pengamat melihat Gibran takut tersaingi. Apapun alasan dia tidak menyalami AHY, publik tidak bisa percaya. Wajar kalau makin kesini dia semakin ditinggalkan. Jokowi juga makin kesini makin ditinggalkan. Ada semacam kekuatan besar yang berusaha mengepung Jokowi sekeluarga supaya tidak berkutik dan tidak bisa kemana-mana. Supaya nanti di Pilpres 2029 mereka tidak berdaya. Gibran yang butuh perhatian dan eksistensi tentu saja tidak bisa tinggal diam meskipun langkahnya blunder membuat situasi semakin rumit. Begitulah akibatnya kalau terjun ke politik tanpa persiapan, hanya modal nekat dan dibantu dari paman di Mahkamah Konstitusi. Tindakan yang Gibran ambil selalu menimbulkan kontroversi besar yang merugikan dia sendiri. Kalau prediksi saya tidak meleset, sebentar lagi Jokowi akan turun gunung membantu membereskan situasi ini. Jangan heran kalau nanti Jokowi mondar-mandir seperti orang sibuk ngalah-ngalahin sibuknya seorang presiden, atau naik kuda bersama Prabowo. Demi anak kesayangannya, Jokowi akan melakukan apapun. Mungkin amnesti dan abolisi yang diberikan Prabowo kepada Hasto dan Tom Lembong adalah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Jokowi. Paniknya sangat terasa, bahkan orang awam pun bisa tahu. Aroma kejatuhan Jokowi semakin menyengat, mungkin tidak akan lama lagi. Oke? Sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.